Halo, selamat siang teman-teman. Kembali lagi kita pada kesempatan kali ini. Kali ini kita akan membahas terkait dengan cara membuat kategori data atau variabel penelitian yang kita punya menggunakan SPSS. Nah, di sini saya akan contohkan dengan dua variabel, yaitu pengetahuan dan sikap, di mana kategori untuk variabel pengetahuan itu terdiri dari dua, begitupun dengan sikap terdiri dari dua. Kategorinya apa saja kita lihat seperti ini. Untuk variabel pengetahuan itu kategorinya tinggi dan rendah. Untuk variabel sikap kategorinya positif dan negatif. Nah, untuk kategori tinggi pada variabel pengetahuan itu nilainya atau skornya 11 sampai 20. Rendah nilainya berapa? 1 sampai 10 dengan kode 2. Sementara untuk kategori tinggi kode 1. Skor-skor ini diperoleh dari mana? Range ini itu berdasarkan perhitungan yang namanya interval kelas. Nanti teman-teman bisa lihat video-video saya sebelumnya menjelaskan bagaimana cara menentukan interval kelas. Nah, begitupun sikap. Sikap ini ada dua kategori, yaitu positif dan negatif. Positif itu skornya 16 sampai 30, negatif 1 sampai dengan 15. Kode 1 untuk positif, kode 2 untuk negatif. Nah, setelah kita mengetahui kategori dari masing-masing variabel, maka selanjutnya kita masuk pada SPSS. Nah, skor-skor ini adalah merupakan skor-skor total, ya, skor-skor total yang diperoleh dari penjumlahan masing-masing item. Penjumlahan keseluruhan item dari variabel tersebut, ya. Misalnya untuk responden 1, skor totalnya itu dia memperoleh 10. Kemudian untuk sikap dia memperoleh skor 15 gitu ya. Jadi nanti dari instrumen itulah yang kemudian mendapatkan skor total. Nah, setelah kita mengetahui atau mendapatkan skor-skor total ini, selanjutnya kita akan membuat kategori ini atau memasukkan nilai-nilai ini menjadi kategori ini ya. Jadi skor-skornya nanti ini akan diubah menjadi kategori. Jadi misalnya skor 10 ini dia masuk di kategori mana, kemudian 13 masuk kategori mana, kemudian sikap yang skor 15 masuk kategori mana, kemudian yang 23 masuk kategori yang mana gitu ya. Nah, setelah itu kita mulai klik transform, kemudian pilih yang recode into different variable untuk membedakan variabel penempatannya ya. Jadi nanti ada variabel tersendiri, variabel berbeda. Kalau yang same variables, maka dia langsung mengubah di sini nanti teman-teman. Mengubah di sini. Tapi kalau yang tadi recode into different variable, yang different, berarti nanti berdiri di sini. Ya, ada sendiri variabelnya. Kita langsung transform, kemudian pilih recode into different variable. Kita masukkan kategori pengetahuan ke dalam numerik variabel. Kemudian pada name output variabelnya kita pilih kategori pengetahuan. Kemudian kita klik change, kita pilih old and new values. Ini kita remove saja. Kita lihat di sini tadi, pengetahuan tinggi itu skornya 11 sampai 20, kodenya 1. Berarti ini range-nya 11 sampai 20 dengan kode 1 atau value 1. Kita isikan value-nya 1, kodenya 1 ya. Range-nya 11 sampai 20. Kita klik add. Kemudian untuk kategori rendah itu skornya 1 sampai 10, kode 2. Rendah 1 sampai 10, kode 2. Kita klik add, kemudian continue. Klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada kategori baru, variabel baru, yaitu berbentuk kategori dengan kode-kode yang sudah dibuat tadi. Contoh, kode 1 itu skornya 11 sampai 20, kode 2 skornya 1 sampai 10. Kita lihat, kode 1 skornya berapa tadi? 11 sampai 20 ya, berarti 13 masuk kode 1. Kalau 1 sampai 10 kode 2 ya, 1 sampai 10 ini kode 2, berarti skor yang 10 itu masuk di 2 atau yang rendah. Nah, selanjutnya kita transform lagi untuk mengubah variabel yang satunya, yang sikap.
Kemudian ini kita keluarkan, kita masukkan sikap. Kita tulis sikap atau kategori sikap. Change old and new values. Kita remove aja. Kemudian kita lihat nilainya. Untuk yang positif 16 sampai 30 kode 1. 16 sampai 30 kodenya 1. Kita add, kemudian continue. Kemudian sorry. Bukan continue tadi ya. Ulang. Kita mulai dari awal. Tadi 16 sampai 30 kodenya 1, kita klik add. Kemudian yang negatif 1 sampai 15. 1 sampai 15 kodenya 2. Add, kemudian continue, klik OK. Nah, di sini sudah terbentuk, teman-teman. Nah, tugas kita selanjutnya merubah kode ini menjadi kategori seperti ini ya, sesuai kodenya. Jadi, kode 1 untuk pengetahuan nanti itu akan berubah menjadi kategori tinggi. Kode 2 akan berubah menjadi kategori rendah gitu ya, begitupun sikap. Nah, kita masuk pada variabel view. Kita desimalnya nolkan. Kemudian pada variabel pengetahuan terlebih dahulu kita klik pada values. Kode 1 itu tadi apa kode 1 untuk pengetahuan? Tinggi ya, kita tulis tinggi. Add. Kemudian 2 rendah. Kita klik add. Kita klik OK. Kemudian sikap. Kode 1 itu apa tadi? Baik ya, positif ya. Kode 1 positif. Kode 2 itu negatif. Kita klik add, kemudian klik OK. Oke, setelah kita membuat ini, kemudian kita masuk ke data view. Kita lihat di sini teman-teman. Ini sudah berubah ya. Jadi yang untuk pengetahuan itu rendah 1 sampai 10 ya. 1 sampai 10 itu rendah kode 2 tadi kan. Jadi skor 10 ini masuk kategori rendah, skor 20 masuk kategori tinggi, 7 dan 9 masuk kategori rendah. Begitupun sikap. Yang 15 masuk negatif. Coba kita lihat yang 15. Oh ya, 1 sampai 15 masuk kategori negatif. Benar ya? Kemudian 23, terus kemudian 14 masuk kategori negatif. Gitu teman-teman. Jadi bagaimana cara kita membuat kategori variabel dengan 2 kategori. Ya, dengan 2 kategori variabel penelitian itu. Jadi untuk membuat atau menentukan kategori variabel agar memudahkan kita dalam proses pengujian statistik non parametrik kalau kita menggunakan yang sifatnya kategorik seperti itu. Oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kiranya ada yang belum paham bisa langsung berkomentar. Oke, sekian dan terima kasih.